Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa kembali pada perkuliahan kita secara online. Pada video kali ini pada mata kuliah perilaku organisasi kita membahas tentang topik perubahan dan pengembangan organisasi pada materi perilaku organisasi. Oke, kita share dulu materinya. Perubahan dan perkembangan organisasi. Nah, apa yang dimaksud dengan perubahan? Nah, perubahan dan perkembangan organisasi adalah sebuah keadaan yang menunjukkan proses peralihan dan pertumbuhan baik ke arah peningkatan maupun ke arah penurunan sebuah kelompok kerja. Sebuah kelompok kerja sama untuk mencapai visi dan misi dari kelompok itu sendiri. Nah, jadi perubahan dan perkembangan ini keadaan yang menunjukkan proses baik prosesnya dari proses peralihan maupun pertumbuhan. Nah, proses peralihan dan pertumbuhan itu bisa ke arah peningkatan ataupun ke arah penurunan. Itu yang dimaksud dengan perubahan dan perkembangan organisasi. Sedangkan peningkatan yang dimaksud adalah kemajuan-kemajuan yang telah diperoleh sebuah organisasi dalam mencapai visi dan misinya. Nah, sementara makna dari penurunan atau kemunduran adalah keadaan yang menunjukkan kemunduran baik secara kualitas maupun kuantitas yang dimiliki oleh organisasi dalam mencapai visi dan misinya. Jadi dalam perubahan dan perkembangan organisasi itu ada peningkatan maupun penurunan. Nah, faktor-faktor penyebab perubahan dan perkembangan organisasi. Nah, pada dasarnya perubahan dan perkembangan organisasi itu sangat erat kaitannya dengan manajemen strategi sebuah perusahaan. Nah, di mana perubahan dan perkembangan organisasi itu merupakan hasil dari manajemen strategi sebuah organisasi. Nah, jadi kan perubahan dan perkembangan itu merupakan bagian dari strategi sebuah perusahaan. Setiap organisasi selayaknya harus selalu mengalami perubahan dan perkembangan demi tercapainya setiap tujuan. Jadi dalam prosesnya sebuah organisasi tentu harus mengalami sebuah perubahan dan perkembangan. Nah, baik perubahan internal maupun yang dipengaruhi internal maupun perubahan yang dipengaruhi eksternal. Akan tetapi terkadang perubahan organisasi bisa terjadi sebagai reaksi hasil adaptasi lingkungan organisasi itu sendiri. Nah, jadi perubahan dalam sebuah organisasi itu terkadang bisa terjadi akibat adaptasi dari sebuah lingkungan. Nah, lingkungan apa? Lingkungan yang ada di sekitar organisasi itu sendiri. Nah, beberapa hal yang berkaitan dengan aktivitas maupun pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di dalam suatu organisasi bisa merubah suatu keadaan yang dianggap lebih baik oleh pihak manajemen seiring dengan perkembangan organisasi. Nah, jadi ada hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas maupun pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di dalam suatu organisasi itu bisa merubah keadaan yang dianggap lebih baik oleh manajemen seiring dengan perkembangan organisasi itu. Itu faktor perubahannya. Faktor penyebab perubahan yang berakibat pada perkembangan organisasi ada dua faktor. Pertama adalah faktor internal. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya tadi, faktor internal. Penyebabnya apa? Penyebabnya perubahan dari dalam tubuh organisasi itu bisa dihadapkan pada perubahan visi dan misi. Nah, jadi ada perubahan visi dan misi misalnya seiring penyesuaian atau adaptasi dengan lingkungan, maka bisa merubah visi dan misi atau kemajuan teknologi. Nah, bisa juga merubah visi dan misi. Kemudian perubahan struktur fungsional organisasi. Nah, itu bisa juga berubah karena adanya terjadinya perputaran kepemimpinan atau terjadi perubahan dalam sebuah struktur kepemimpinan. Cara operasional atau aktivitas dan semua yang ada dalam organisasi itu sendiri. Nah, jadi cara operasional bisa juga menyebabkan sebuah perubahan.
berubah misalnya operasionalnya yang menggunakan banyak lebih menggunakan manusia, namun ketika perkembangan zaman maka lebih menggunakan teknologi, misalnya dengan teknologi digital. Nah, itu bisa menyebabkan perubahan. Kemudian faktor eksternal. Nah, apa saja faktor eksternal? Dalam kasus perubahan dari luar organisasi, biasanya lebih disebabkan oleh pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar organisasi dan unsur-unsur pendukung dari organisasi itu sendiri. Nah, jadi ada faktor yang disebabkan dari lingkungan atau di luar dari organisasi itu. Nah, perubahan dan perkembangan organisasi bisa direncanakan dan bisa juga tidak direncanakan. Nah, kadang dalam sebuah perubahan organisasi itu atau perkembangan organisasi itu kadang bisa direncanakan, bisa juga tanpa direncanakan. Nah, maksud dari perubahan yang dirancang itu atau yang direncanakan itu adalah perubahan yang dibuat dengan hasil perencanaan yang matang dan terkadang merupakan hasil rapat anggota organisasi yang berkepentingan. Misalnya ada perencanaan dengan merubah misalnya dari baik itu visi misinya, strukturnya maupun operasionalnya. Nah, itu bisa dari hasil perencanaan yang dilakukan ketika rapat dengan anggotanya. Sebagai contoh sederhana adalah perubahan strategi marketing sebuah perusahaan. Nah, misalnya ada perubahan strategi marketing dalam sebuah perusahaan. Misalnya pada masa pandemi COVID ini tentu apa-apa yang target-target yang sebelumnya direncanakan tentu akan berubah ketika ada perubahan eksternal. Nah, misalnya terjadinya wabah COVID-19, COVID-19 ini lah, corona ini. Nah, itu secara operasional perusahaan bisa terjadi perubahan, terutama dalam strategi marketing. Nah, setiap pertimbangan dipelajari secara matang sehingga membuahkan sebuah keputusan perubahan. Begitu juga mengenai perubahan yang disebabkan oleh faktor eksternal yang direncanakan. Nah, misalnya penggunaan teknologi baru atau sistem operasional yang baru pasti memerlukan sebuah perencanaan. Nah, tadi kan eksternal kan kayak wabah itu tentu berdampak pada pemasaran, strategi pemasaran. Berbeda dengan keadaan yang tidak direncanakan. Nah, kalau yang tidak direncanakan itu merupakan perubahan yang tidak bisa diatur oleh pihak organisasi. Nah, ya tadi kalau yang tidak direncanakan misalnya terjadinya COVID tadi kan corona. Nah, bisa hal yang tidak direncanakan terjadi perubahan. Sebagai contoh internal perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan karakteristik kepemimpinan apabila digantinya seorang pemimpin. Nah, jadi ketika mendadak ada pergantian kepemimpinan maka terjadilah perubahan secara karakteristik dalam hal kepemimpinan. Nah, sedangkan contoh eksternal perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan sikap dari budaya organisasi menyikapi perubahan kebijakan ekonomi dan politik. Nah, jadi ketika terjadi wabah ini kan, nah, tentu secara kebijakan ekonomi maupun politik itu akan berdampak pada sebuah perusahaan, misalnya dalam perusahaan besar yang bergerak di bidang apa, industri dan sebagainya, itu akan berdampak. Sehingga bisa dikatakan secara garis besar perubahan yang tidak direncanakan adalah faktor bawaan dari sebuah perubahan yang telah direncanakan. Nah, jadi secara garis besarnya perubahan yang tidak direncanakan itu adalah faktor bawaan dari sebuah perubahan yang telah direncanakan. Nah, bisa juga yang telah direncanakan itu berubah soalnya tanpa direncanakan. Dari dua faktor yang dijabarkan tersebut, dalam bentuk penerapan beberapa tingkat perubahan sebuah organisasi sebagai berikut. Nah, dapat dijabarkan dari dua faktor itu dapat dijabarkan dalam bentuk penerapan beberapa tingkat perubahan dalam sebuah organisasi sebagai berikut. Pertama, perubahan individu, baik meliputi intelektual dan emosional. Kemudian perubahan kelompok dalam tingkatan sebagai sarana sasaran maupun sebagai penggerak agen perubahan organisasi. Nah, itu dijabarkan dalam bentuk penerapan tingkat perubahannya. Nah, perubahan individu bisa meliputi intelektual dan emosional, kemudian perubahan kelompok bisa dalam hal tingkatan sarana sasaran maupun sebagai penggerak. Kemudian perubahan organisasi dalam tingkatan perubahan struktural. Nah, itu bisa juga terjadi perubahan maupun bersinggungan dengan organisasi lainnya. Proses perubahan dan perkembangan organisasi. Nah,
ada proses perubahan dan perkembangan organisasi. Terlepas dari faktor internal dan eksternal yang menekan perubahan dan perkembangan organisasi, tentu dalam proses perubahan dan perkembangan organisasi ini sedikitnya dapat diklasifikasikan dengan membagi menjadi dua bagian. Adapun bagian tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, perubahan reaktif. Nah, ketika terjadi perubahan internal eksternal, tentu ada perubahan reaktif. Nah, manajemen bereaksi atas tanda-tanda bahwa perubahan dibutuhkan. Pelaksanaan modifikasi sedikit demi sedikit untuk menangani masalah tertentu yang timbul. Jadi ada pelaksanaan yang dimodifikasi sedikit demi sedikit untuk menangani masalah yang timbul. Sebagai contoh, misalnya bila peraturan baru dari pemerintah mensyaratkan perusahaan untuk mempunyai surat perizinan usaha, maka manajer harus membuat surat tersebut di lembaga terkait guna mengikuti prosedur dari pemerintah. Sikap manajer inilah yang disebut dengan perubahan reaktif harus cepat. Nah, terlepas reaksi yang ditemukan ini merupakan hal yang negatif seperti penolakan dan lain sebagainya. Hal yang negatif juga. Kemudian kedua, program perubahan yang direncanakan disebut sebagai proses proaktif dari reaktif. Manajemen melakukan berbagai investasi waktu dan sumber dayanya yang berarti untuk mengubah cara-cara operasi organisasi. Nah, itu program perubahan yang direncanakan. Misalnya perubahan yang direncanakan ini didefinisikan sebagai perencanaan dan penerapan inovasi struktural. Jadi setelah struktural terjadi inovasi, misalnya kebijakan juga atau tujuan baru atau suatu perubahan dalam pemikiran, keadaan organisasi dan gaya operasionalnya secara sengaja itu direncanakan perubahannya sesuai program yang sudah direncanakan tadi. Nah, ini manajemen melakukan berbagai investasi waktu baik sumber investasi waktu dan sumber daya lainnya. Proses pengolahan perubahan dan pengembangan organisasi mencakup gagasan dasar. Jadi proses pengolahan perubahan dan pengembangan organisasi itu dia mencakup gagasan dasar untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi ada gagasan dasarnya dulu untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Kemudian ada tahap-tahap proses perubahan organisasi. Nah, jadi ketika ada gagasan dasar, kemudian menuju tahap-tahap proses perubahan organisasi. Tahapan inilah yang kemudian akan menentukan organisasi itu berubah atau tetap menjadi organisasi yang konstan. Jadi ketika sudah memiliki sebuah gagasan dasar untuk mencapai sebuah tujuan, lalu ada beberapa tahapan proses yang harus dilalui dalam perubahan organisasi itu. Nah, jadi tahapan inilah yang nanti akan menentukan sebuah organisasi itu akan berubah menjadi lebih baik atau tetap menjadi organisasi yang konstan. Nah, adapun tahapan tersebut adalah satu, tekanan dan desakan. Jadi tahapan itu misalnya tekanan dan desakan itu baik internal maupun eksternal. Kemudian intervensi dan reorientasi. Jadi ada intervensi ini bisa dari atas, bisa dari pemerintah maupun dari lingkungan. Dan reorientasi, ada reorientasi dari sebuah keputusan dalam perubahan organisasi. Kemudian diagnosa dan pengenalan masalah, ini tahapan namanya mendiagnosa dan mengenal masalah. Misalnya apa yang menjadi sebab dari perubahan sebuah organisasi itu. Nah, itu didiagnosa. Kemudian penemuan dan pengenalan masalah. Kemudian ketika menemukan dan mengenalkan masalah, maka sebuah organisasi yang ingin melakukan peningkatan kualitas mutu dan kualitas dari sebuah organisasi tentu harus memiliki konsep yang baik dalam perencanaan yang matang. Kemudian percobaan dan hasil. Nah, itu tahapan-tahapannya, jadi tekanan dan desakan, karena tekanan internal eksternal adalah perubahan tadi, adanya intervensi dan reorientasi, kemudian diagnosa dan pengenalan masalah, kemudian penemuan dan pengenalan masalah, kemudian percobaan dan hasil. Nah, jadi tahapan selanjutnya adalah dalam proses pengolahan perubahan itu ada percobaan dan hasil. Dan ini mencoba strategi, misalnya dalam sebuah perusahaan itu ketika adanya sebuah hal-hal yang mendorong perubahan tadi.
misalnya karena COVID tadi ya. Nah, jadi percobaan strategi marketingnya bagaimana? Nah, lalu hasilnya seperti apa kira-kira? Nah, itulah ketika sebuah perusahaan misalnya dalam industri itu menghadapi dampak ekonomi itu seperti apa? Nah, maka dilakukan sebuah percobaan-percobaan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah dalam menghadapi perubahan dalam menjalankan organisasi tadi. Penolakan dan pendekatannya. Pada dasarnya, kepemimpinan kadang diartikan sebagai pelaksana, otoritas, dan pembuat keputusan. Itu pada dasarnya lah. Setiap keputusan pimpinan selalu ada risiko, baik pro maupun kontra terhadap kebijakan yang diambil. Jadi seorang pemimpin itu kadang ketika menentukan keputusan, maka itu bisa pro maupun kontra. Nah, jadi penolakan inilah yang dimaksud dengan penolakan perubahan. Nah, jadi ketika ada terjadi penolakan itu yang dinamakan penolakan perubahan. Ada yang mau setuju akan perubahan, ada yang menolak akan perubahan. Sudut pandang pihak yang tidak setuju dengan perubahan dalam organisasi. Nah, jadi penolakan ini yang dimaksud dengan penolakan perubahan. Kemudian sudut pandang pihak yang tidak setuju dengan perubahan dalam organisasi, baik sistem operasional, sistem struktural, dan lain sebagainya, merupakan kendala dari perubahan organisasi. Jadi, baik tidaknya sebuah kepemimpinan itu tergantung dari risiko dalam mengambil sebuah keputusan, baik itu yang pro maupun kontra. Maka ketika pro dan kontra itu, itulah yang dinamakan sebuah penolakan dalam perubahan. Dan bagaimana menyikapinya? Nah, akan tetapi penolakan tidak bisa dikatakan sebagai penghambat. Jadi penolakan itu tidak mesti menjadi penghambat karena kadang perlu komunikasi yang intens untuk menyampaikan hal-hal yang harus dijalankan dalam sebuah rencana untuk perubahan itu kepada baik kepada karyawannya atau anggotanya. Karena sudut pandang strategi pencapai tujuan bisa terjadi dengan perubahan atau juga tanpa perubahan. Nah, jadi dalam sudut pandang strategi itu, dalam strategi mencapai tujuan bisa terjadi baik melalui perubahan ataupun tanpa perubahan. Nah, jadi tetap tercapai tujuan itu. Semua tergantung pada sudut pandang siapa yang melihat itu dari sisi perubahan itu semua. Nah, jadi semua tergantung pada sudut pandang siapa yang melihat itu dari sisi perubahan itu semua. Nah, itulah. Terdapat beberapa telah pendekatan menghadapi penolakan dalam perubahan itu. Terdapat beberapa telah pendekatan menghadapi penolakan perubahan. Telah mengenai pendekatan tersebut adalah sebagai berikut. Di antaranya pendekatan komunikasi, dan pendidikan. Pentingnya pendekatan komunikasi dan pendidikan itu yaitu dengan cara melengkapi seluruh informasi agar bisa kembali dianalisa. Ini penting dalam hal menghadapi sebuah penolakan dalam perubahan itulah. Maka diperlukanlah pendekatan komunikasi dan pendidikan supaya melengkapi seluruh informasi agar bisa kembali dianalisa. Jadi yang menolak itu bisa memahami secara detail dan jelas lagi mengapa harus dilakukan perubahan. Nah, kedua, pendekatan partisipasi dan keterlibatan. Nah, yaitu dengan cara ikut terjun dalam perubahan tersebut secara total sehingga membuktikan bahwa keputusan yang diambil tidak salah. Jadi melibatkan semua komponen yang ada di sebuah perusahaan atau organisasi itu untuk melakukan partisipasi dan keterlibatan. Sehingga ketika ingin sebuah perubahan tentu secara total harus terlibat semuanya. Nah, jadi kita bisa membuktikan bahwa keputusan yang diambil itu tidak salah. Nah, kemudian ketiga, pendekatan kemudahan dan dukungan. Nah, jadi pendekatan kemudahan dan dukungan yaitu dengan cara memberikan solusi masa-masa yang kemungkinan akan terjadi dalam efek buruk dari sebuah perubahan. Jadi seorang pemimpin itu bisa memberikan penjelasan bahwa nanti hal-hal yang negatif atau efek buruk dari sebuah perubahan itu mungkin akan bisa diatasi. Ada masalahnya diatasi, misalnya dari segi apa, misalnya
itu bisa diatasi dengan cara memberikan solusi ketika perubahan itu ada hal-hal yang terjadi efek buruknya misalnya. Nah, karena kan kebiasaan yang menolak itu kan karena berpikir bahwa ada hal-hal yang hal-hal yang berefek buruk dalam sebuah perubahan itu. 4. Pendekatan negosiasi dan dukungan. Nah, ini penting. Yaitu dengan cara musyawarah kembali dan lebih efektif apabila terdapat banyak dukungan dari pihak lain. Nah, jadi melakukan negosiasi dan dukungan dengan cara musyawarah kembali dan lebih efektif lagi apabila terdapat banyak dukungan dari pihak lain. Nah, jadi kalau ada pihak lain lagi yang mendukung di luar yang menolak itu, maka tentu pendekatan negosiasi akan berjalan lebih mudah. Nah, dengan cara musyawarah, berembuk lagi. Kemudian pendekatan manipulasi dan kerjasama. Nah, yaitu cara terakhir ini apabila banyak kendala dalam sebuah perubahan. Jadi apabila pendekatan dari pertama sampai keempat ini tidak berjalan baik, maka pendekatan kelima ini dengan cara pendekatan manipulasi dan kerjasama. Yaitu cara terakhir apabila banyak kendala dalam sebuah organisasi gitu dalam sebuah perubahan. Nah, sehingga harus diimbangi dengan sebuah komitmen bersama kebersamaan. Jadi misalnya ada deal-deal khusus, misalnya manipulasi dan kerjasama tadi kan. Misalnya kalau dalam politik itu melakukan transaksi politik supaya sebuah perubahan itu berjalan dengan lancar dan sukses. Nah, tanpa ada hambatan dari yang menolak. Pendekatan paksaan eksplisit dan implisit yaitu cara menggunakan kekuasaan dan juga pengaruh sehingga bisa menimbulkan sebuah kekuatan perubahan yang cukup besar. Nah, ini lagi nih dua paksaan mana nih secara eksplisit maupun implisit. Nah, yaitu dengan cara menggunakan kekuasaan power dan juga pengaruh yang besar sebagai pimpinan kadang kan bisa. Nah, contohnya kayak pemerintahan kita, presiden bisa menggunakan powernya, kekuasaannya dan pengaruhnya untuk misalnya membuat sebuah peraturan undang-undang supaya disahkan misalnya di DPR. Itu ada contoh adalah itu tadi ada beberapa pendekatan dalam menyelesaikan masalah tentang penolakan terhadap perubahan dalam sebuah organisasi. Demikian materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini tentang perubahan dan pengembangan organisasi. Demikian materi yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salah khilaf mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang pantas dan lain sebagainya, dan yang kurang mengerti. Mudah-mudahan nanti pahamlah di lain kesempatan. Jangan lupa untuk isi kehadirannya di kolom komentar di video YouTube di bawah ini lah. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.